Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu topik dalam matematika dasar, yaitu mengenai fungsi. Fungsi itu apa? Pertama kita definisikan dulu. Misalkan kita memiliki dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan B, merupakan himpunan tak kosong. Selanjutnya kita mendefinisikan fungsi atau biasa juga disebut sebagai pemetaan, yang dalam kasus ini kita menggunakan notasinya adalah F. Fungsi F dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan dari setiap elemen A ke tepat satu elemen B. Nah, dinotasikan seperti ini, yaitu F titik 2A panah B, yang dibaca F memetakan A ke B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, kita mengatakan bahwa A di sini merupakan daerah asal atau biasa dikenal dengan domain. Kemudian B itu adalah daerah kawan, biasa juga dikenal dengan kodomain dari fungsi F. Selanjutnya, jika kita memiliki FA sama dengan B, ini bisa dikatakan bahwa B itu adalah peta dari A, dan sebaliknya A itu merupakan prapeta dari B. Daerah hasil atau rank itu adalah himpunan seluruh peta dari himpunan A, atau dengan kata lain rank ini merupakan himpunan bagian dari himpunan B, ya kan? Karena peta dari A kan berada di himpunan B, ya kan? A ke B artinya petanya berada di himpunan B. Nah, dengan kata lain semua anggota rank itu merupakan anggota himpunan B. Nah, yang kalau digambarkan kira-kira seperti ini, kita punya fungsinya kita sebut fungsi F. Fungsi F di sini memetakan himpunan A ke himpunan B. Kalau dinotasikan menggunakan anggotanya, ya artinya kita punya misalkan A kecil ini anggota dari himpunan A kecil dipetakan ke B oleh fungsi F. Selanjutnya adalah mengenai domain dan rank dari suatu fungsi. Misalkan kita mempunyai fx sama dengan x kuadrat dikurang 2. Selanjutnya saya mendefinisikan domain untuk fungsi saya. Jadi dengan kata lain, kalau misalkan f ini memetakan A ke B, maka yang domain itu merupakan himpunan A-nya. Tapi karena di sini tidak disebutkan himpunannya apa, ya sudah kita sebut aja itu domain. Nah, domainnya misalkan negatif 1, 0, 1, dan 2. Selanjutnya kita bisa menemukan ranknya atau hasil peta dari domainnya itu dengan cara mensubstitusikan x-nya sama dengan negatif 1, kemudian x-nya sama dengan 0, kemudian x-nya sama dengan 1, kemudian x-nya sama dengan 2. Kalau diperhatikan, ketika kita mensubstitusikan x-nya negatif 1, ini kan menjadi negatif 1 kuadrat, yaitu 1 dikurang 2 itu hasilnya negatif 1. Selanjutnya kita substitusikan juga x-nya 1. Kalau disubstitusikan x-nya 1, kita mendapatkan 1 kuadrat dikurang 2. Hasilnya juga sama, negatif 1. Dengan kata lain, peta dari negatif 1 dan 1 ini sama. Tentu saja di dalam rank itu hanya cukup dituliskan satu kali. Kenapa? Ya karena rank di sini merupakan himpunan. Kalau himpunan kan Anda tidak perlu menuliskannya berulang-ulang kali kalau misalkan hasil petanya itu sama. Nah, dengan kata lain, kita bisa mengetahui bahwa rank tadi akan memiliki anggota yang lebih kecil dari atau sama dengan domain banyaknya. Tidak mungkin ranknya memiliki anggota yang lebih banyak dari domain. Dalam kasus kita kali ini, kita punya domainnya beranggotakan 4, sementara ranknya beranggotakan 3, yang mana lebih sedikit. Nah, sebagai catatan, fungsi yang saya kasih di sini telah didefinisikan domainnya. Tapi bagaimana jika domainnya tidak didefinisikan? Domainnya tidak dituliskan dengan jelas di sekitar fungsinya gitu ya. Jadi fungsinya tidak langsung disebutkan domainnya apa. Fungsi yang tidak disebutkan domainnya, itu kita mengasumsikan bahwa domainnya itu merupakan himpunan bagian dari bilangan real yang terbesar, yang paling banyak anggotanya, yang memuat fungsi terdefinisi pada bilangan real. Artinya domainnya semua bilangan asalkan fx-nya itu terdefinisi pada bilangan real. Domain seperti ini biasanya dikenal dengan domain asli. Ya, misalkan di sini saya memiliki fungsi fx sama dengan akar dari 9 dikurang x kuadrat. Akar dari 9 dikurang x kuadrat di sini tidak didefinisikan x-nya itu berapa aja. Jadi tidak disebutkan domainnya apa. Dan malahan di sini kita diminta untuk menentukan domainnya apa. Ya, dengan kata lain kita mencari domain yang memuat anggota terbanyak. Jadi domain yang terbesar atau himpunan bagian dari bilangan real yang terbesar, agar fx di sini terdefinisi pada bilangan real. Dengan kata lain, di sini kita punya akar dari 9 dikurang x kuadrat ini haruslah merupakan bilangan real juga. Untuk menemukan domainnya, kita harus paham dulu dengan sifat dari bilangan real tersebut. Ketika kita punya fx seperti ini, artinya kita inginkan agar dia terdefinisi pada bilangan real. Sebagai akibatnya, kita tidak memperbolehkan adanya akar dari bilangan negatif. Ya kan, di sini kan ada akar ya. Kita tidak ingin ada akar dari bilangan negatif. Lantas gimana caranya supaya nggak ada akar dari bilangan negatif? Ya sudah, kita harus membuat 9 dikurang x kuadrat di sini menjadi tak negatif. Atau dengan kata lain, kita katakan 9 dikurang x kuadratnya harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Ya, itu artinya kita menginginkan agar si 9 dikurang x kuadratnya tak negatif. Selanjutnya, himpunan penyelesaian dari 9 dikurang x kuadrat lebih besar dari sama dengan 0. Inilah yang akan menjadi domain kita, karena di sini 9 dikurang x kuadrat lebih dari sama dengan 0 ini sudah
cukup untuk mewakili bahwa nantinya akar kita tidak akan memuat bilangan negatif. Sebagai penyelesaian dari 9 dikurang X kuadrat lebih besar dari atau sama dengan 0, ini sudah dibahas ya mengenai menyelesaikan ini di video yang kedua, yaitu mengenai persamaan dan persamaan. Jadi saya langsung saja kasih himpunan penyelesaiannya adalah ini. Himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 lebih kecil dari sama dengan X lebih kecil dari sama dengan 3. Nah selanjutnya untuk menemukan rangnya Anda tinggal mensubstitusikan nilai-nilai yang ada di rentang ini ke fungsi fx, sehingga kita bisa mendapatkan rangnya berada pada interval 0 lebih kecil dari atau sama dengan X lebih kecil dari sama dengan 3. Nah ini adalah rangnya dan ini adalah domain asli. Selanjutnya adalah fungsi komposisi. Misalkan kita mempunyai fungsi, di sini kita namakan aja fungsinya f. Fungsi f ini adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Jadi fungsi f memetakan A ke B. Kemudian kita punya juga, misalkan kita punya fungsi G. Fungsi G ini adalah fungsi dari himpunan B ke C. Atau dengan kata lain, fungsi G memetakan B ke C. Artinya kita ingin memetakan himpunan A ke himpunan C, sehingga kita bisa aja menggunakan kedua fungsi ini secara berturut-turut, secara berurutan. Tentu yang digunakan terlebih dahulu adalah fungsi f, baru dipakailah fungsi G. Karena fungsi f ini dari A ke B, yang mana B-nya nanti bisa dilanjutkan oleh fungsi G. Oleh fungsi G dari B tadi ditekan ke C. Menggabungkan secara berurutan suatu operasi fungsi, suatu bentuk pemetaan, itu dikenal dengan komposisi. Komposisi fungsi f dan g dilambangkan dengan G komposisi f. Penulisan notasi G komposisi f ini menandakan fungsi yang bekerja terlebih dahulu itu adalah fungsi f, baru dilanjutkan oleh fungsi G. Nah, misalkan kita mempunyai A kecil yang merupakan anggota dari himpunan A, nah kita bisa mendefinisikannya dengan G komposisi F dari A, yang mana nanti hasil dari G komposisi F dari A kecil ini haruslah anggota dari himpunan C. F akan memetakan si A kecil ke himpunan B, kemudian hasilnya akan dipetakan ke himpunan C oleh G. Notasi G komposisi FA itu sama saja dengan G dari FA. Sebagaimana contohnya, misalkan di sini kita punya Fx-nya adalah 3x, kemudian Gx-nya adalah x kuadrat dikurang 2, kita bisa membuat G komposisi Fx. G komposisi Fx itu artinya kita ingin agar memperoleh komposisi yang didapat dari fx yang menjadi pengganti x dari fungsi gx. Maka kita dapat g dalam kurung fx. Kita sudah tahu dari soalnya bahwa fx itu adalah 3x, maka kita dapatkan g 3x. Nah, Anda bisa melihat di sini kita punya gx itu adalah x kuadrat dikurang 2, artinya g 3x itu cukup dengan menggantikan x-nya dengan 3x. Maka kita dapatkan 3x dikuadratkan dikurang 2. Menghitung ini tentu sangat gampang ya, jadinya kan 9x kuadrat dikurang 2. Nah, bagaimana jika sebaliknya? Jika kita ingin mencari f komposisi G, artinya kita ingin mendapatkan fungsi f dengan mengganti x pada fx itu dengan gx. Selanjutnya kita sudah tahu bahwa gx itu adalah x kuadrat dikurang 2, maka sekarang kita mendapatkan f dari x kuadrat dikurang 2. Nah, kalau fx itu 3x, artinya kalau f dari x kuadrat dikurang 2 itu adalah 3 dikali x kuadrat dikurang 2. Sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya yaitu 3x kuadrat dikurang. Anda bisa melihat di sini bahwa G komposisi f dan f komposisi G itu bernilai berbeda. Kita bisa menyimpulkan bahwa G komposisi F dan F komposisi G ini tidak sama, yang artinya tidak berlaku sifat komutatif pada operasi komposisi. Hati-hati ketika Anda berhadapan dengan komposisi, artinya Anda harus benar-benar jeli bahwa fungsi apa yang harus dilanjutkan dengan fungsi yang mana. Nah, seperti pembahasan kita tadi mengenai domain fungsi, tentu pada fungsi komposisi kita juga harus menilik atau mendeskripsikan seperti apa domainnya. Domain dari suatu fungsi komposisi itu sangat bergantung pada fungsi pembentuknya. Misalkan kita ingin mengetahui domain dari G komposisi F. Nah, domain dari G komposisi F itu adalah semua nilai X yang memenuhi kriteria. Yang pertama, X haruslah anggota dari domain dari fungsi F. Kenapa X harus anggota dari domain fungsi F? Ya tadi, karena G komposisi F itu artinya kita akan memulai dari F terlebih dahulu. Artinya X yang kita substitusikan ke dalam fungsi F itu harus domain dari fungsi F. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan hasil yaitu Fx, Fx nanti akan disubstitusikan ke fungsi G. Nah, yang artinya Fx tersebut juga harus merupakan anggota domain dari G. Mungkin agak sulit memahaminya kalau hanya ada sifat yang saya kasih, jadi saya langsung aja masuk ke contohnya. Nah, misalkan di sini saya punya dua fungsi fx, fungsi gx ya, fungsi fx seperti yang Anda lihat dan fungsi gx yang di sebelahnya. Nah, selanjutnya kita akan coba menentukan G komposisi f dan juga kita akan menentukan domain dari G komposisi f tersebut. Pertama, untuk G komposisi f, cara mengerjainnya masih sama dengan tadi ya, yaitu dengan mensubstitusikan fx pada fungsi G. Selanjutnya kita mendapatkan hasil yang seperti ini. Selanjutnya, mendapatkan domain dari
dari G komposisi F itu tidak bergantung pada hasil dari komposisinya. Domain dari G komposisi F itu bergantung dari fungsi yang membentuknya. Fungsi yang membentuk G komposisi F itu adalah fungsi fx dan gx. Nah, artinya kita dapatkan terlebih dahulu domain dari fungsi F. Domain dari fungsi F itu adalah semua bilangan real selain negatif 1. Karena fungsi F kita ini berbentuk pecahan, nah yang mana penyebutnya jelas tidak boleh bernilai 0. Ya, kalau Anda mensubstitusikan penyebutnya dan diperoleh penyebutnya bernilai 0, artinya fungsi kita tidak terdefinisi pada bilangan real. Nah, sehingga kita tidak ingin agar X-nya bernilai negatif 1. Kenapa? Kalau negatif 1 tambah 1 kan jadi 0 ya. Atau kalau Anda ingin mengetahui cara memperolehnya, ya jelas gampang ya. X ditambah 1 tidak sama dengan 0, sehingga X tidak sama dengan negatif 1. Jadi kita mendapatkan domain dari fungsi F itu adalah semua bilangan real selain negatif 1. Domain yang dimaksudkan di sini adalah domain asli ya, atau domain yang memuat himpunan bagian bilangan real yang terbesar. Selanjutnya, kita bisa mendapatkan domain dari G dengan cara yang serupa. Karena Gx di sini hanya 1 per X, yang artinya semua X itu diperbolehkan selain X-nya yang 0. Ya kan, kita tidak bisa mendefinisikan 1 per 0 pada bilangan real. Selanjutnya, seperti apa domain dari G komposisi F? Domain dari G komposisi F itu adalah semua nilai X yang termuat di dalam domain fungsi F. Nah, jadi semua nilai X yang memenuhi ketentuan domain fungsi F. Jadi tinggal Anda tuliskan saja X anggota real dan X-nya tidak sama dengan negatif 1. Ini adalah semua X yang termuat pada domain fungsi F. Kemudian, ketentuan yang kedua, maka kita tambahkan di sini dan ketentuan yang kedua adalah fx-nya adalah anggota domain dari G. Nah, domain dari G kan ini X anggota real, ya udah nggak usah dituliskan berulang-ulang ya, cukup satu kali aja. Kemudian di sini ada domain G, itu kan X tidak sama dengan 0. Artinya kita ingin sekarang yang menjadi anggota domain G itu adalah fx. Maka yang tidak sama dengan 0 di sini adalah si fx-nya sekarang yang tidak boleh sama dengan 0. Fx tidak sama dengan 0 itu mengartikan ya fungsi kita di sini 3x ditambah 1 dibagi x ditambah 1 itu tidak sama dengan 0. Seperti yang sudah kita bahas mengenai persamaan bentuk rasional ya pada video di kedua ya, kalau saya nggak salah, persamaan ketidaksamaan. Nah, menyelesaikan ini sebenarnya cukuplah menyelesaikan pembilangnya. Jadi di sini kita cukup memastikan bahwa 3x ditambah 1 itu tidak sama dengan 0. Jika kita ingin 3x ditambah 1 tidak sama dengan 0, itu artinya 3x-nya tidak sama dengan negatif 1. Sebagai akibatnya, kita mendapatkan bahwa x-nya itu tidak sama dengan negatif 1 per 3. Di sini saya tidak menuliskan teknik penyelesaiannya ya, karena teknik penyelesaiannya kan sudah kita bahas di video yang kedua. Jadi kalau Anda bingung gimana menyelesaikan ini tidak sama dengan 0, Anda boleh membuka kembali video kita yang kedua. Oke, jadi kita dapatkan domain dari G komposisi F adalah seperti ini. Baik, sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.